HP berukuran kecil, harganya murah dan pasti kantong, tapi performanya setara HP flagship. Lalu di tahun sekarang masih worth it nggak sih iPhone SE 2020 ini? Bagaimana dengan update iOS-nya? Apakah masih mumpuni performanya atau sudah di ujung umur? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahyu Ardiansyah. Di video kali ini kita bakal bahas iPhone SE 2020, iPhone murah dari Apple yang dulu jadi primadona. Tapi sekarang masih layak pakai nggak sih untuk di tahun sekarang atau udah mulai ketinggalan zaman? Pasti dari kalian ada yang penasaran kan? Daripada penasaran, mending tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like jika suka dengan video ini, subscribe channel ini, dan komen di bawah jika ada dari kalian yang masih pakai iPhone SE 2020 sampai saat ini, atau buat kalian yang lagi pengen beli HP ini di tahun sekarang. Dari segi desain, iPhone SE 2020 ini benar-benar klasik, masih pakai bodi ala iPhone 8. Layarnya berukuran 4,7 inci, bezel tebal, serta tombol Home Plus Touch ID. Buat sebagian orang, HP ini sudah ketinggalan zaman, tapi buat yang suka compact dan simple, justru ini jadi keunggulan. Sekarang kita bahas soal spesifikasinya. iPhone SE 2020 memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni. Di antaranya, chipset Apple A13 Bionic, layar berukuran 4,7 inci dengan tipe layar Retina HD, kamera belakang beresolusi 12 megapiksel, kamera depan beresolusi 7 megapiksel, kapasitas memori ada 3 varian, di antaranya memori 64 GB, 128 GB, dan 256 GB, RAM 3 GB, fitur keamanan masih menggunakan Touch ID, sudah support wireless charging dan fast charging, dan terakhir sudah sertifikasi IP67 tahan air. Walaupun RAM kecil cuma 3 GB, performanya masih kenceng karena optimasi iOS. Keunggulan utama HP ini jelas di performa. Chipset A13 Bionic masih lancar buat game seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain. Editing ringan masih oke. Mungkin kendalanya di ukuran layar terlalu kecil ya. Pengalaman menggunakan iOS 26 masih cukup stabil, ditambah Touch ID yang sangat responsif. Ekosistem Apple stabil dan ukuran HP yang kecil, jarang ada HP yang seperti ini di zaman sekarang. Untuk kamera, iPhone SE 2020 beresolusi 12 megapiksel untuk kamera utama dan bisa rekam 4K 60 fps. Hasilnya foto siang hari masih bagus, warna natural khas Apple, tapi kekurangannya tidak ada kamera ultrawide, night mode terbatas, low light mulai kalah dengan HP mid-range sekarang. Ini adalah hasil rekaman video dari iPhone SE 2020 dengan resolusi 4K 30 fps. Saya rekam di sore hari dan untuk hasilnya cukup bagus ya. Natural warnanya. Coba kita zoom. Ya, mau dimaklumin ya, untuk zoomnya juga jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak ada ultra wide juga, jadi benar-benar pendek ya jangkauannya. Untuk autofokusnya cukup responsif ya. Ini saya rekam sambil berjalan. Dan ini saya rekam sambil berlari. Menurut kalian bagaimana hasilnya? Nah, ini bagian yang paling penting di tahun saat ini. iPhone SE 2020 saat ini masih dapat iOS terbaru, yaitu iOS 26. Tapi kemungkinan besar iOS 26 adalah update iOS terakhir. Artinya tahun 2026 masih aman. Di tahun 2027 kemungkinan sudah tidak dapat update iOS baru, tetapi masih dapat security update.
Alasannya tentu HP ini sudah berusia sekitar 6 tahun, biasanya kecil kemungkinan dapat update iOS terbaru. Dan setelah itu juga perlahan aplikasi mulai tidak kompatibel. Secara umum, Apple biasanya kasih update iOS sekitar 5-6 tahun. Dan security update bisa lanjut 1-2 tahun setelahnya. Mungkin lebih tepatnya kita nantikan saja berita terbaru dari Apple. Saat pertama kali rilis resmi di Indonesia, iPhone SE 2020 dengan kapasitas memori 64GB dibanderol dengan harga Rp7.999.000. Lalu memori 128GB dibanderol dengan harga Rp8.999.000. Dan yang terakhir memori 256GB dibanderol dengan harga Rp10.999.000. Sekarang di tahun saat ini, harga bekas iPhone SE 2020 di beberapa iklan marketplace rata-rata sekitar Rp2.400.000 sampai dengan Rp3.400.000 tergantung kelengkapan unit, kondisi unit, dan kapasitas memori. Sekarang langsung saja kita to the point. Masih layak atau enggak untuk tahun saat ini atau untuk jangka panjang? Jawabannya masih layak kalau cari iPhone murah, suka HP kecil, pemakaian ringan, dan bisa dijadikan daily driver untuk sekedar komunikasi. Lalu kurang cocok kalau ingin dipakai jangka panjang di atas 3-5 tahun, butuh baterai awet, membutuhkan fitur kamera yang lengkap, karena secara update HP ini sudah di ujung akhir masanya. Kesimpulannya, HP kencang pada masanya, kali ini perlahan sudah mau pensiun. Performa memang saat ini masih oke, masih dapat iOS terbaru saat ini. Tapi ada kemungkinan besarnya ini iOS terakhir. Dan masa pakai amannya mungkin tinggal 1-2 tahun lagi. Kalaupun kalian ingin mempertahankan HP ini, apalagi dari kalian masih pakai iPhone SE 2020 dengan iOS 18 ke bawah, saran saya jangan update iOS terbaru. Lebih baik menggunakan iOS jadul agar bisa mempertahankan performa. Walaupun mungkin imbasnya ke aplikasi utama tidak mendapatkan fitur terbaru. Jadi itulah review lengkap iPhone SE 2020 di tahun saat ini. Menurut kalian masih worth it atau mending upgrade ke iPhone yang lebih terbaru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like jika suka dengan video ini, komen jika ada dari kalian punya pengalaman menarik tentang iPhone SE 2020, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video.